Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi husban asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu Saudara hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang berbahagia. Kata bahagia dalam bahasa Indonesia, kalau kita melihat Quran, itu terwakili oleh 4 kata. Jadi kita bicara bahagia dalam konteks kehidupan kita, maka kalau kita rujuk ke Quran, itu ada 4 kata yang digunakan untuk menggambarkan tentang posisi kebahagiaan. Yang pertama adalah as-sa'adah. As-sa'adah, yaitu sebuah posisi kebahagiaan yang sangat kita harapkan, yang sangat kita inginkan, yaitu sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, kadang Al-Quran menggunakan kata al-aflah atau kata al-muflih yang secara harfiah maknanya adalah beruntung. Misal dalam ayat qad aflahal mu'minun, amat beruntung orang-orang mukmin. Keberuntungan merupakan gambaran dari sebuah kondisi jiwa di mana mereka merasakan kebahagiaan. Yang ketiga, kadang Al-Quran bicara tentang kebahagiaan menggunakan kata mutmainnah atau kata sakinah, yang berarti tentram, damai, nyaman. Sebagaimana tertuang dalam ayat Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tentram. Yang keempat, kadang Al-Quran bicara bahagia dengan menggunakan kata fauz atau kata faiz. Artinya menang, sukses, berhasil. Ashabul jannati humul faizun. Mereka itulah yang menghuni surga, adalah orang-orang yang meraih kemenangan dalam kehidupan mereka. Saya kepengen bicara faiznya. Kenapa? Karena dalam kondisi kita berpuasa, di ujung nanti kita akan sama-sama merayakan Idul Fitri, di mana biasanya kita ketika merayakan Idul Fitri diiringi dengan ucapan minal aidin al-faizin. Ternyata al-faiz bukan cuma sekedar ucapan simbol minal aidin wal-faizin taqabbalallahu minna wa minkum, bukan, tetapi gambaran pancaran sebuah kondisi jiwa yang merasakan kebahagiaan dalam diri mereka. Makanya Rasulullah SAW itu kan mengatakan lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika mereka menyelesaikan puasa mereka, itulah bentuk kebahagiaan yang kita wujudkan dengan ucapan minal aidin al faizin.
Jadi cerminan kebahagiaan kita tampakkan, kita gambarkan. Secara simbolis kita saling memaafkan, kita saling berbagi. Itulah puncak kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang kedua melihat hadis adalah kebahagiaan ketika bertemu kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah yang mulia, Imam Ghazali ketika bicara tentang kebahagiaan, dia membagi 3. Katakan oleh Al-Ghazali, ada kebahagiaan pada level yang sangat rendah, level yang paling bawah. Bahagia juga, damai juga, tentram juga, tapi peringkatnya paling bawah. Apa itu? As-sa'adah al-jasmaniyah, kebahagiaan yang bersifat jasmani. Seperti apa? Kal akli wasyurbi wal jima'i. Seperti makan, minum, dan berhubungan. Itu bahagia apa? Itu nikmat. Makan nikmat, minum nikmat, berhubungan nikmat, tetapi level terendah jasmaniyah. Puasa kita nggak makan, halal lo makan. Puasa kita nggak minum, minumannya halal. Nggak berhubungan, istri dihalalkan dengan kalimat akdun nikah. Tapi kita nggak mau terjebak ke situ. Kenapa? Karena kita tahu makan, minum, hubungan adalah kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan pada level terendah. Kita nggak mau, Pak. Kita mau yang paling top, kita mau yang paling hebat. Kita nggak mau yang ecek-ecek, nggak mau kita. Kita tahanin dari mulai subuh sampai maghrib. Karena kita paham, itu mah ecek-ecek. Yang kedua kata Imam Ghazali, ada yang namanya as-sa'adah al-laziza an-nafsaniyah. Kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan sifatnya nafsani. Seperti apa itu? Asyik dengan diri kita. Asyik main game. Asyik sampai kemudian kita lupa. Saking asyiknya. Dapat proyek, menang tender, seneng kita. Itu kebahagiaan, Pak, nggak bisa dinafikan. Tapi sifatnya nafsani. Piala Menpora kemarin Persija juara, oh seneng. Pesawat, petasan, twing juga. Belum selesai itu peluit habis main bola, udah banyak kembang api. Bahagia, iya, seneng, iya, tapi nafsani. Nah yang ketiga kata Imam Ghazali, as-sa'adah au al-lazizah, yang paling top, yang paling tinggi adalah as-sa'adah ar-ruhaniyah, kebahagiaan yang bersifat ruhani. Kayak apa kebahagiaan ruhani? Imam Ghazali menggambarkan ketika ada seorang ibu, dia hanya memiliki sedikit air, sementara dia punya anak 2, di mana anak ini pun berteriak haus. Tetapi hanya ada air sedikit ini. Sementara si ibu juga merasakan rasa haus yang mencekat tenggorokannya. Maka tanpa berpikir panjang, si ibu ketika mendengar suara rintihan anaknya yang berteriak haus, dia berikan kepada anaknya. Bapak, ketika air masuk ke dalam mulut si anaknya, maka tanpa sadar si ibu pun merasakan masuknya air membasahi kerongkongan. Dia nggak minum, Pak. Yang minum anaknya. Tapi dia merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia mampu memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang dicintainya. Inilah sa'adah ar-ruhaniyah. Kebahagiaan pada level tertinggi, di mana kita bisa merasakan kebahagiaan di saat orang lain merasakan kebahagiaan. Itu
buah dari puasa. Pak Allah menstimulasi kita dari pagi sampai subuh nggak makan, nggak minum, agar muncul kepekaan kita, sense of human being, sensitivitas sosial. Maka di ujung puasa ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa sih? Sebagai gambaran, pantulan nilai-nilai kebahagiaan yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita raih setelah melakukan puasa selama 1 bulan lamanya. Dan Allah memberikan garansi itu. Lisaim farhatan. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika mereka menyelesaikan ibadah puasa sebulan lamanya. Makanya saudara, kata faiz yang berarti kebahagiaan, kemenangan, ketentraman, kedamaian, biasanya selalu digabungkan, didekatkan dengan kata fitrah. Kenapa? Karena al-faiz biasa diucapkan ketika orang merayakan Idul Fitri, sejalan dengan zakat fitrah. Dan ternyata dari kata fitrah itu terdapat gambaran tentang bagaimana cara, metode, sistematika agar kita bisa merasakan al-faiz, kebahagiaan, bukan cuma di dunia, insya Allah kelak surga yang akan Allah berikan kepada kita semua. Makanya saya apresiasi Bapak Ibu yang mau berbagi di bulan Ramadan ini, entah takjil, entah sedekah, entah berbagi kepada fakir, miskin, du'afa, atau apapun namanya. Kenapa? Karena sesungguhnya itulah hakikat kebahagiaan. Saudara, ulama-ulama banyak memberikan definisi tentang fitrah. Apa sebetulnya fitrah sih? Idul Fitri itu sebetulnya apa? Ibnu Taimiyah membagi fitrah menjadi al-fitrah al-munazzalah dan al-fitrah al-gharizah. Fitrah yang diberikan Allah dan fitrah yang merupakan naluri, insting. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menerjemahkan fitrah sebagai tingkat kesucian manusia. Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi mendefinisikan fitrah adalah kembali kepada hakikat kehidupan manusia. Bapak Saudara, saya yakin kita semua punya handphone. Ada Pak ya handphone? Punya? Oke. Handphone kita, saya yakin juga pernah ngalamin handphone hang. Handphone hang. Biasanya handphone hang itu kenapa? Apa sebab handphone menjadi hang? Kenapa? Kira-kira kenapa handphone kita tuh hang? Kenapa? Ngomong aja, jangan malu-malu. Kenapa? Memorinya penuh Pak, aplikasi kebanyakan, apalagi mau lebaran, Lazada, Shopee, Bukalapak, diskon, Ramadan sale. Aplikasi penuh. Memori kecil. Akhirnya apa? Hang. Apalagi? Virus. Betul Pak, virus. Apalagi sekarang kita punya handphone, tiba-tiba muncul plek, alat pembesar alat kelamin tambah 5 cm. Gila virusnya Pak. Kacau. Lagi kita pakai WA, tiba-tiba berhenti, plek, ngeblank. Kenapa? Virus hang.
Apalagi? Handphone hang, kepanasan, keseringan dipakai, keseringan dicas, panas, hang. Pak, maaf, kalau handphone hang biasanya kita ngapain? Supaya normal lagi tuh handphone, apa yang kita lakukan? Hah? Buang, ganti baru. Restart, reboot, install ulang, reset kembali kepada setelan awal. Begitu di reboot, di restart, di reset kembali setelan awal, kita buka, kita nyalain, ngebut lagi Pak. Normal, virus hilang, beban yang berat terkurangi. Kenapa? Karena kita restart. Pak, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani saya gambarkan sebagai hardware. Ini hardware nih, jasmani. Ada rohani namanya software. Hardware-nya ada, software-nya ada. Bisa nggak dipakai? Bisa nggak? Bisa. Emang nggak pakai sistem Android 20, 10, 211, pakai sistem nggak? Pakai. Hardware-nya ada, software-nya ada. Kalau nggak ada sistemnya, nggak bisa jalan Pak. Perlu sistem. Hardware udah ada, software udah ada, sistem udah ada, bisa langsung dipakai? Belum. Kenapa? Perlu petunjuk manual guidance. Makanya kalau beli handphone pasti dalamnya ada buku kecil, petunjuk manual, biar enggak salah pencet. Jasmani aja, ruhani ada, sistemnya apa? Kita diberi sistem oleh Allah. Apa? Al-Quranul Karim, untuk menjaga keseimbangan antara jasmani dengan ruhani. Jasmani ada, ruhani ada, Quran udah kita pelajari, udah kita baca, bisa berjalan enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita perlu petunjuk manual. Apa? Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak saudara, kita udah punya lengkap itu, tapi kehidupan kita sering hang. 11 bulan kemarin kita jalani hidup kadang-kadang hang kita Pak. Kenapa? Tulul amal, kepengen kita banyak, angan-angan besar, obsesi luar biasa, kepengen ini, kepengen itu, kepengen begana, begini, begana, begitu. Sementara memorinya kecil, kemampuannya kecil. Yang ada apa? Pelangak, plongo, ditegorin, melotot, nggak ditegorin, melotot, apalagi mau lebaran. Banyak nih Pak yang hang. Cemburu aja nggak boleh ngelihat tetangga bawa kantong kresek hitam. Bu, duit dari mana tuh belanja buat lebaran? Hang lo bro, hang. Gaji UMR, kepengen punya mobil Alphard, apa enggak? Hang Pak. Memori kecil, aplikasi banyak. Akhirnya apa? Di lapak Lazada yang dikumpulin troli 327 ngumpul di troli. Dibayar? Kagak. Kenapa? Iya, hang. Maaf ya kalau yang begitu ya. Biasanya emak-emak demen tuh ngumpulin di troli. Wah, pengen enak dibawa ke baju ini, kumpulin di troli. Dibayar? Kagak, ngumpul aja di troli. Virus kehidupan banyak Pak. Apa yang ada dalam virus kita? Virus kehidupan kita banyak sekali. Godaan begitu banyak. Hang kita. Badan kita juga bisa hang. Kenapa? Sering kita pakai pagi kerja, sore kerja, rapi, istirahat di rumah, badan maghrib kerja lagi. Kita gunakan badan kita, akhirnya apa? Drop. Supaya nggak hang, perlu restart, reboot,
reset. Gimana caranya? Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Kembalikan diri kita pada titik nol. Sebulan lamanya kita puasa, malamnya qiyamul Ramadan, di ujung restart kita, Pak. Di ujung fitrah, kembali kepada titik nol, restart sesuai dengan setelan pabrik kita. Manusia, ingat tentang posisimu, ingat tentang dirimu. Engkau sebulan lamanya berpuasa untuk berhadapan dengan persoalan yang akan engkau hadapi 11 bulan yang akan datang. Makanya saya sering sampaikan, puasa bukan bicara nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, tapi bicara tentang bagaimana kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan di masa yang akan datang. Makanya ujung la'allakum tattaqun sering diterjemahkan dengan niscaya, mudah-mudahan. Artinya apa? Bimakna mustakbal. Itu yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi puasa kita hari ini bukan untuk masa lalu. Puasa kita hari ini untuk masa yang akan datang, berhadapan dengan persoalan-persoalan yang boleh jadi lebih hebat dari masa-masa yang lalu. Bapak, gedean mana kaca depan mobil sama kaca spion? Gedean mana? Kaca spion. Oh, ada kaca spion segini, gak jadi kecil. Gedean kaca depan, Pak. Supaya apa? Kita lebih sering melihat ke depan, fokus. Berarti nggak usah lihat ke spion. Lihat, cuma jangan sering-sering. Nabrak, bro. Sekali-sekali boleh. Ngelihat spion. Khususnya kalau mau belok atau mundur. Mundur lihat spion. Artinya apa? Pak, hidup jangan melihat ke belakang mulu. Wah, dulu hebat, Islam jaya. Wah, peradaban 700 tahun jago. Masa lalu, bro. Sekarang kita nih, tugas kita untuk melihat, menatap masa depan. Semakin cepat peradaban, maka kita semakin fokus ke depan. Itu sesungguhnya hakikat puasa. Itulah makna fitrah. Kembali kepada hakikat nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu? Yang pertama, ini panjang sebenarnya tausiahnya, waktunya cuma sedikit. Nambah, bayarannya nambah juga, Pak. Enggak, bercanda. Fitrah yang pertama dilihat dari penggunaan kata al-insan, an-nas, al-ins, artinya manusia dalam konteks sosial. Jadi kalau mau tahu tentang fitrah kita, bahwa kita adalah homo homini socius, makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, kita memerlukan teman. Fitrah manusia, dia memerlukan orang lain. Makanya dalam Islam ada istilah hablum minan nas. Sebaik-baik manusia yang merasakan kebahagiaan, yang mampu memberi manfaat untuk manusia lain. Yang kedua, menggunakan kata al-bashar. Al-bashar artinya manusia secara biologis. Kembali kepada fitrah, menyadari diri bahwa manusia makhluk jasmani. Artinya apa? Sebaik-baik manusia yang mampu menjaga jasmaninya. Kata Quran, alaikum anfusakum, jaga dirimu. Pakai masker, ini fitrah. Untuk menjaga diri. Orang yang sok-sokan nggak tahu fitrah dia. Ayatnya jelas, alaikum anfusakum, jaga jasmanimu. Makanya segala sesuatu yang berpotensi buruk buat badan kita ditolak oleh ajaran Islam. Makanya kalau pernah belajar baca tentang maqasidus syariah, yang pertama adalah hifzun nafs. Kewajiban kita menjaga diri kita. Fitrah. Yang ketiga, diwakilkan dengan kata an-nafs, al-anfus, an-nufus. Bahwa bukti fitrah kita adalah dengan menjaga ketenangan, kedamaian, ketentraman. Yang kita kejar bukan nikmat dunia, Pak. Nggak ada orang bahagia karena hartanya banyak, nggak ada. Tapi orang miskin sengsara pasti. Betul? Iya. Artinya apa? Ternyata saudara, kebahagiaan bukan dengan harta yang banyak.
bukan dengan usia yang panjang, tapi kebahagiaan ketika kita merasakan kedamaian dalam proses kehidupan kita. Itulah kebahagiaan ruhani sebagai kebahagiaan tertinggi. Dan yang keempat, kadang Al-Quran menggunakan manusia dengan kata zuriyah Adam atau Bani Adam untuk mengingatkan kita manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Kelebihan kita yang diangkat menjadi khalifah karena dibeli perangkat keilmuan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah fasilitasi kita dengan akal intelektual agar kita sadari mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang batil dan mana yang hak. Kembali kepada fitrah, kembali kepada 4 potensi dasar manusia. Insya Allah kalau itu kita sadari, kita akan merasakan sa'adah fid dunya dan sa'adah di akhirat. Semoga puasa kita menghantar kita menuju ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan, insya Allah dalam keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.